Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Mercedes-Benz AMG CLA 45S. Iya, Mercedes Indonesia tuh kayak mereka lagi bonkers gitu ya. Tiba-tiba kesambat apa nggak tahu, masukin banyak banget lineup real AMG ke Indonesia. Ada 45, ada GLC 43, GLE 53, dan salah satunya adalah yang ini. Kayak apa? Tentunya kita penasaran banget dengan salah satu mobil AMG dengan mesin 4 silinder paling powerful di dunia saat ini. Karena itu yuk kita kupas luar dan dalam. So start your engine. Nah, Auto Junkie, sebelum kita masuk ngebahas Mercedes AMG CLA 45S, kami dari Laknas pengen merekomendasikan kalian sebuah bengkel yang oke banget buat kalian servis mobil, yaitu Bengkel Maju Motor. Mereka menerima tune-up, servis AC, overhaul, flashing, kaki-kaki, hingga elektronik dan remapping juga bisa banget. Alamatnya di bawah sini. Mereka ada 4 cabang, ada di Duren 3, Karawaci, Pasar Minggu, namun pusatnya di sini yaitu di Kelapa Gading. Menerima berbagai macam mobil mulai dari Asia, Eropa, hingga sports car seperti Porsche Cayman ini juga udah servis di sini. Jadi apa yang kalian ragukan lagi? Karena empunya itu Kohendra juga certified. Plus ini juga merupakan bagian dari himpunan bengkel binaan Astra. Jadi oke banget. Cek alamat di bawah sini, kontaknya di bawah sini, serta Instagramnya di samping sini. Yuk kita mari melaju bersama dengan Maju Motor. Eksterior mengangkat tampang CLA yang sudah seksi menjadi jauh lebih gahar berkat Panamericana Grille serta Aerokit AMG yang membuatnya tampil ala baby AMG GT 4-door. Sangar. Nah, Auto Junkies, Mercedes-Benz AMG CLA 45S. Iya, menurut kita mobil ini itu menjadi sebuah shock and awe sendiri dengan Mercedes-Benz bawa ini ke Indonesia. Karena kan ini varian one of the most powerful sedan yang mereka punya di lineup apalagi ini adalah varian yang paling atas. Kan ada A35, ada A45, dan ada A45S. Jadi ini benar-benar udah yang top of the line banget. Luar biasa gitu ya. Tenaganya sendiri mencapai 421 horsepower dengan torsi 500 Nm di mobil yang ukurannya nggak jauh beda dari sepatu bayi. Jadi kecil, compact gitu ya, untuk dalam kota enak, tapi tenaganya itu luar biasa banget. Wow. Pantat dia masih tetap seksi ala CLA gitu dan mempertahankan desain coupe dari Mercedes-Benz yang plat nomornya itu ditaruh di bawah sehingga ini terlihat lebih membulat dan seksi banget. Dan di sini juga ditambah dengan ducktail yang tipis, manis, dan juga berfungsi untuk menambah downforce di aksel belakang dari mobil ini gitu. Badging, tentunya kita suka banget karena ini AMG-nya real AMG, bukan AMG-AMG-an, dan di sini pun 45S. Jadi keren banget. Plus di bawah juga ketambahan sebuah diffuser besar berwarna gloss black seperti ini yang housing quad exhaust yang juga by AMG ya. Dan juga exhaust ini tuh memang spesifik khusus untuk yang S, karena untuk yang varian yang bawah-bawahnya yang 45 dan 35 itu berbeda. Yang S dia dapat quad muffler yang besar banget kayak gini gitu dengan emboss AMG di atasnya yang menandakan autentikasi dia dari AMG. Taillights juga serupa dengan CLA yang sudah full LED dan dia nyalanya pun bagusnya dia sipit, lebar, dan terkesan sangat modern banget. Dan untuk urusan safety di sini pun udah ada integrated parking sensor 6 titik karena dia juga udah ada Parktronic, sekaligus di sini udah ada kamera mundur yang baru nongol kalau kalian masuk ke gigi reverse karena dia tersembunyi di balik badge Mercedes ini sehingga akan tetap selalu bersih. Masuk ke side profile, tentunya salah satu hal yang paling kita suka dari desain CLA adalah siluet coupe-nya ya, karena seperti yang kita tahu ini kan desainnya itu 4-door coupe baby CLS, dan untuk varian yang ini kan yang 45S ini tuh lebih mirip kayak baby AMG GT 4-door gitu. Kesannya tuh kayak benar-benar sporty banget dan bagus banget. Dari sini catnya juga kalian udah bisa lihat kalau ini cat khusus juga, nggak cat biasa yang kalian temukan di lineup Mercedes-Benz lain. Kebetulan ini namanya Designo Mountain Grey Magno. Jadi dia
abu-abu matte gini ya, warna doff. Dan ini optional, kurang lebih harga sekitar 85 juta rupiah. Berbeda dengan CLA yang biasa, dia juga dari pintu udah ada Smart Keyless Entry System seperti ini. Dan ini pun ada di keempat pintunya. Dan kalau kita buka, kalian juga bisa lihat ciri khas dari CLA juga tetap dipertahankan, yaitu kacanya yang semua sudah frameless. Dia juga mendapatkan side skirt dari AMG yang desainnya seperti ini ya, dengan ada desain splitter seperti ini yang bikin dia tampil makin sporty. Ini spion pun udah electric retract, auto retract, ada C-nya di sini, ada blind spot juga di sini, dan juga mobil ini kan secara penggerak dia tuh 4MATIC Plus, iya, jadi penggerak 4 roda, cengkramannya lebih gigit gitu kalau lagi di track. Tapi tenaga itu bisa dialirkan 50% ke bagian belakangnya, dan juga nanti ada hal yang menarik karena dia ada drift mode, iya. Oh, I like that. Yeah, me too. Dan masuk bahas soal pelek, ini sendiri dia 10-spoke Aero Wheels by AMG yang terinspirasi dari mobil konsep AMG One. Ini sendiri peleknya ring 18 inci dengan ukuran ban Michelin Pilot Sport 4 245/40 R18. Ini pun sudah AMG High Performance Brake, dan ini pun High Performance Brake itu yang varian paling tinggi ditandai dengan kaliper di situ yang berwarna merah, dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Dan tentunya sebagai sebuah identitas AMG sejati, pastinya terjadi rombakan yang cukup besar di bagian fascia depannya, karena sekarang fascia depan CLA itu udah menjadi sangat gahar banget seperti ini. Ini kayak yang gue bilang mirip kayak baby AMG GT 53 4-door gitu ya. Jadi benar-benar lebih low dan lebih wide. Identitas utama AMG itu ada di sini dengan grill Panamerican yang besar seperti ini. Ini agresif banget gitu ya, dan ini ada 6 titik parking sensor karena lagi-lagi udah ada Parktronic. Di balik badge besar ini pun dia tetap ada radar yang bisa seperti auto emergency braking dan teman-temannya gitu. Nah, bumpernya dia juga udah full AMG kit seperti ini yang lebih low dan lebih tajam-tajam di bagian sini dengan siluet A yang menjadi ciri khas AMG juga. Dia masih mempertahankan headlights dari CLA yang memang dari sana itu udah ganteng. Lampu senja dan DRL itu jadi satu di LED bar yang besar ini. Lampu besar ada di proyektor LED di sini, serta high beam ada di multi reflektor LED di bagian dalamnya gitu. Dan secara overall, menurut kita paras tampang dari si Mercedes-Benz AMG CLA 45S ini udah gahar banget. Udah bener-bener dengan apalagi dengan cat seperti ini yang optional dan parasnya yang lebar dan sangat agresif ini, di bawah harian cukup oke karena cukup praktikal, di bawah nge-track oke banget dan bisa ngasepin beberapa mobil yang mungkin kelasnya di atas. Interiornya juga mengelevate kabin CLA yang sudah keren dari sananya kini tampil jauh lebih sporty berkat bucket seats, steering wheel AMG serta aksen kuning yang membuatnya terasa sangat racing. Nah, pas kita mau masuk, pertama-tama kita disambut oleh kaca yang tentunya sudah frameless seperti yang gue bilang tadi di eksterior. Karena kan ini ciri khas dari CLA Class, kelasnya itu coupe, dan kaca frameless kan salah satu identitas dari coupe. Dan juga di bawah sini ada seal plate AMG yang menyala gitu ya, jadi terasa mewah, dan ini pun real AMG, bukan AMG AMG-an. Nah, jadi begitu aja rasanya duduk di interior dari si Mercedes-Benz AMG CLA 45S gitu ya. Dan di dalam sini, walaupun secara desain itu dia familiar banget karena kan serupa dengan A-Class dan CLA, tapi ada banyak imbuhan yang datang dari AMG tentunya. Tapi sebelum kita mulai bahas semuanya, tentunya kita pengen kenal dengan kuncinya ya. Jadi kuncinya itu seperti ini. Secara bentuk dan fungsi dia serupa dengan kunci Mercedes-Benz kebanyakan, bentuknya pun sama, dia pun dari besi juga jadi berat. Namun khusus yang ini, dia kan real AMG, makanya dia full black kayak gini ya, hitam semua gini, bagus dengan logo AMG di bagian bawah sini. Tombolnya masih sama, ada lock, unlock, dan untuk buka bagasi. Kita penasaran dong, pengen denger suara raungan dari si mesin salah satu 4 silinder terbuas yang ada di muka bumi saat ini. Engine start stop sini, yuk kita denger suaranya dulu. Get ready for this. Nah, Auto Junkies, untuk urusan dapur pacu inilah hal paling exciting yang ada di Mercedes AMG CLA 45S. Iya, karena ia real AMG, maka ia one man, one engine. Kodenya M139 2000cc inline 4 turbocharged, dan ini menjadi mesin 4 silinder mass pro terbuas yang ada di muka bumi. Gimana enggak, tenaganya 421 HP dengan torsi 500 Nm, itu gede banget untuk bodinya yang sekecil ini. Transmisi 8-speed DCT berpenggerak 4 roda yang mereka sebut
4MATIC Plus. Dan ini bisa dibikin rear bias alias ada drift mode. Keren ya. Akselerasinya tuntas dalam sekitar 4 detik untuk 45, tapi karena ini 45S, tuntas dalam 3,8 detik aja. Itu kenceng banget, gila gitu ya. Hingga top speed jadi 270 km per jam. Sangar. Dashboard ini kan memang sudah menggunakan bahasa desain terbaru dari Mercedes-Benz, udah MBUX, udah freestanding display yang nyambung seperti ini, semua serupa dengan CLA dan A-Class gitu ya. Ini udah turbine, ada ambient light yang sangat keren banget kalau malam. Tapi pertama-tama bedanya, karena ini 45S, nah untuk varian S dia ketambahan jahitan-jahitan kuning seperti ini gitu ya. Jadi semua finishing stitching di interior sampai ke bagian door trim itu juga warna kuning seperti ini, jadi kontras banget. Selain dia ada brush aluminium effect seperti ini, dia ada kayak garis-garis racing line karbon kayak gini, juga dengan lengkap embossan AMG di bagian sini, yang terus ngingetin kalian kalau kalian driving the real AMG gitu. MBUX terbaru gitu ya, jadi ini benar-benar ya the latest Mercedes lah. Nah di sini pun kita nggak akan bahas terlalu banyak karena kita udah bahas juga di review Mercy berkali-kali gitu ya. Kalian bisa nonton di sini ada A-Class, ada A-Class sedan, ada CLA yang biasa gitu ya, karena itu semua sistemnya pun serupa. Nah, jadi kita akan recap aja. Menunya bisa diatur dengan 3 buah input. Bisa touchscreen, bisa trackpad, dan juga bisa trackpad di bagian setirnya. Di sini sendiri menunya ada, kita mulai dari paling pinggir, ada phone, navigation, radio, media, comfort. Nah, ini yang khusus AMG, ntar kita bahas di hal interesting. Ada AMG Track Pace dan AMG Performance Display. Kemudian aplikasi dan setting, kurang lebih sih gitu aja. Ke bawah udah climatronic, dual zone juga, AC-nya juga sudah ya cukup lah untuk kelas seperti ini. Dan sini pun center console besar yang dilapis dengan black glossy dan udah ada cover untuk tempat penyimpanan di sini, ada input untuk USB di sini, 12 volt socket juga. 2 buah cup holder, di belakang sini ada trackpad untuk input MBUX-nya, termasuk tombol-tombol di samping sini. Di kiri ada Dynamic Drive Select yang kalian bisa pilih, dan ini pun Dynamic Drive Select-nya lebih banyak dibandingkan yang biasa karena ada Slippery, Individual, Comfort, Sport, Sport Plus. Biasanya kan dia stop di sini, sekarang juga ada Race Mode. Iya, ini again real AMG pasti ada Race Mode seperti ini. Kamera parkir, Parktronic, Car Information, Favorite Button, Navigation, Radio, Teleponi, dan untuk scroll wheel volumenya itu ya di sebelah sini. Ke belakang lagi, ini kan biasanya palm rest itu polos ya kalau dia yang biasa. Tapi sekarang di palm rest ini ada ketambahan beberapa tombol. Mulai dari sini ada untuk gearboxnya, ada untuk mati traction control, dan di sebelah kanan ada untuk AMG Performance Exhaust. Dan karena ini AMG 45S, dia juga joknya berbeda ya, lengkap dengan lining warna kuning-kuning yang naik sampai bagian atas ini. Dan bicara soal jok, ini joknya itu top banget karena dia jok asli by AMG, dia bucket seat yang full kayak begini ya, benar-benar ini racing seat banget gitu, dan ergonomis banget. Kalau kalian duduk, badan kalian tuh benar-benar dipeluk dengan sempurna. Di sini juga finishingnya ada Alcantara yang digabung dengan kulit seperti ini. Di tengah sini Alcantara semua, ada stitching di sini, ada stitching di sini gitu ya. Alcantara terus sampai ke bagian back sini, sekaligus ada emboss AMG di bagian sininya. Pengaturannya seperti biasa, di sini ada reclining, model scroll wheel, di sini ada height adjuster, model pompa, dan di depan ada scroll wheel untuk tilting. Termasuk ada under thigh support yang bisa di-extend seperti ini. Pengaturan setir juga masih manual, tapi udah bisa tilt dan teleskopik seperti ini, jadi udah cukup oke. Dan juga setirnya sendiri juga berbeda karena dia udah AMG Racing Steering Wheel. Iya, nggak hanya AMG yang kayak AMG Line, ini full feature dengan tambahan-tambahan yang seperti di mobil race car seperti ini. Dia juga udah kulit dengan Alcantara di side gripnya, dan ini pun dia nggak bulat ya, dia nggak D-shape juga karena sampingnya juga flat, jadi flat bottom dan flat side, sehingga kalau kalian grip ini tuh kayak sigap banget gitu gripnya. Lengkap dengan ada lining kuning di stitchingnya, dan di bagian angka jam 12 khas dengan performance yang 45S. Di sini ada pedal shift, tentu di belakangnya pedal shift pun dingin karena dia kayak aluminium gitu ya, enak banget dipegangnya. Control di bagian kiri ada untuk layar tengah MBUX dan untuk volume control. Di kanan ada untuk kontrol speedometer dan ada untuk cruise control. Dan beralih sedikit ke bagian bawah, ini kan steering wheelnya 3-spoke gini ya. Di bagian keteknya ini
ada hal yang cukup spesial di steering wheel AMG yang satu ini. Karena dia di kanan dan kirinya, itu kayak ada tumor yang menjadi kayak buttons yang ada displaynya. Ini ada layarnya, bisa kalian ganti-ganti ya. Mulai dari yang kiri dulu, ini kalian bisa pilih antara AMG Dynamics, exhaust-nya, gearbox-nya, auto start-stop, traction control. Itu kalian bisa cycle di sini dan kalian bisa matikan dan nyalakan sekaligus kalian bisa pilih juga. Di bagian kanan, ini ada scroll wheel yang juga ada displaynya. Kalian bisa putar-putar untuk memilih Dynamic Drive Select. Dan masuk ngomongin mengenai speedometer, ini sendiri dia ketambahan satu buah tema display. Biasanya kan, kalau tipe-tipe Mercedes-Benz itu ada 3 biasanya. Ada Classic, ada Sport, dan Understated. Tapi di sini ketambahan Super Sport. Ya, jadi Super Sport itu tampilannya seperti ini. Sporty banget dengan tachometer besar di tengah. Di kanan kirinya itu bisa kalian ganti-ganti. Ini sendiri di kiri kalian bisa cycle. Kalau di kiri itu rata-rata tuh MID gitu ya. Ada jam, tanggal, ada from start berapa, ada from reset berapa, ada trip itinerary, ada music, dan ada speedometer yang bentuknya digital. Di bagian kanan, ini ada tachometer lagi. Kalau satu tachometer nggak cukup, itu bisa jadi 2 gitu. Dan di cycle ke bawah tuh ada TPMS, ada engine temperature, ada oil temperature, ada power meter untuk ngasih lihat berapa kilowatts dan berapa boostnya gitu ya. Ada modenya apa aja nih, kebetulan lagi di race mode dengan transmission manual, AMG Dynamics Pro, dan exhaust powerful. Dan ada G-force meter, consumption meter, serta ada maps. Door trimnya juga sama, jadi ini udah kayak ada Alcantara di bagian situ. Kalau bisa lihat itu kalau disentuh oleh Alex, itu soft Alcantara ya, very nice. Lengkap dengan ambient light yang menyala nyambung dari door trim hingga ke bagian dashboardnya. Dan tentunya karena ini sudah MBUX, kalian pun masih bisa, hey Mercedes, how can I help? Change ambient light color to green. Okay, I am changing the color. Kalian bisa perintah suara langsung dan mengganti ambient light, termasuk mengganti fungsi-fungsinya via voice command dari MBUX-nya gitu ya. Kaca sudah frameless, di sini udah ada lampu-lampu LED yang warm white dan crystalline seperti ini, sangat bagus. Lengkap dengan 2 buah sun visor yang dua-duanya juga udah ada lampunya yang warm white juga. Jadi kalian bisa ngaca in style sambil ngebut. Nah, di atas salah satu kelebihan juga dibanding CLA biasa, dia udah dapet panoramic roof yang gede banget kayak gini. Dan ini panoramic roofnya bisa dibuka. Jadi nggak hanya kaca doang ya. Ini penting banget karena kan CLA itu bukanlah mobil yang besar, dia cukup compact. Jadi adanya panoramic roof besar seperti ini nambah kesan luas dari interiornya. Apalagi kan ini roof liningnya warna hitam, jadi butuh banget ini supaya kesannya tuh lebih luas. Nah, kalau masuk ke baris kedua, pertama-tama kalian disambut oleh pintu dengan kaca yang sudah frameless seperti ini. Karena kan lagi-lagi dia adalah sebuah coupe. Dan karena dia coupe, ini pun sloping roof line-nya tuh berasa banget. Jadi kalau mau masuk, itu memang harus agak pilates. Nah, ini seperti ini. Gue aja nggak terlalu tinggi, harus pilates kayak gini. Gimana kalau orang yang lebih tinggi gitu kan. Ruangan di belakang sini pun nggak terlalu gede. Pertama-tama ini jok udah posisi mobil gue buat tingginya 170. Dan di sini gue cuma nyisa kurang lebih 3,5 jari. Dan ini pun ketolong karena ada kontur di belakang joknya ini gitu ya. Headroom ini justru yang lebih suffer lagi. Karena di sini gue yang nggak terlalu tinggi aja nyisa kurang lebih sekitar 2 jarian. Kalau Alex duduk di sini 190 cm, dia crooked man. Di belakang sini juga jok dia sudah AMG seats sama kayak di depan. Lengkap dengan Alcantara di bagian sini sekaligus stitching warna kuning, under tie support, dan bagian headrest yang juga racing banget karena dia tinggi banget kayak gini dan ada lubang di sini ya. Kalau kalian pengen buat 3 orang, menurut gue agak kurang proper karena walaupun ini udah ada headrest yang adjustable di tengah, tapi di bagian tengah sini hamnya itu gede banget karena kan dia 4matic, jadi ada gardan yang ke belakang sini. Maka ini agak nggak mungkin buat taruh kaki harus ke kanan kiri, makan foot space yang udah nggak terlalu gede dari sananya gitu ya. Kalau kalian hanya berdua, kalian bisa menikmati armrest yang ada di sini. Kalian turunin cup holder untuk amenity. Ada 2 buah lubang AC yang kontrol juga dari depan karena di sini nggak ada kontrol apa-apa, cuma bisa ditutup dan dibuka. Dan di bawah ada charger yang cuma 1. Jadi kalian harus berebutan antar orang kanan dan kiri. Di pintu itu ada tempat buat penyimpanan botol, tapi enaknya karena tetap disuguhi oleh Alcantara yang sangat besar banget sampai bagian atas itu. Jadi tangan kalian kalau pegang-pegang itu tuh terasa empuk dan terasa mewah gitu. Lain soal jika kita bicara mengenai cargo space, karena walaupun dia space di belakang itu agak limited, tapi untuk bagasinya pertama-tama bukanya dulu di sini ya, ini kita suka karena integrated, jadi rapih gitu. Ini untuk ukuran mobil yang sekompak ini, bagasinya tuh surprisingly besar loh. Kalian bisa lihat ya, ini tuh dalam banget. Dan di sini misalnya kita punya koper medium kayak begini nih,
Ini koper medium begini bisa masuk 3, believe it or not gitu ya. Jadi kalau kita taruh di sini kayak gini, kalian bisa taruh satu lagi dan taruh di atas sini satu lagi bisa masuk 3. Jadi udah oke banget menurut kita untuk mobil yang ukurannya nggak terlalu besar seperti, walaupun memang mulutnya ini dia bisa dibilang nggak terlalu gede gitu, tapi udah muat banget kok. Kalian memasukin koper large 1 pun 2, 1,5 gitu ya masih muat. Kemudian di sini juga ada tethering hook point di bagian sini. Kalau kalian pengen ngikat-ngikat sesuatu, ada 4 buah, dan juga kalau kita buka di bawahnya masih ada beberapa tempat lagi untuk menyimpan barang-barang kecil, sekaligus di sini ada toolkitnya juga gitu ya. Nah, dan karena ini basisnya itu A-Class, ada latch di sini 2 buah, tinggal kita tarik. Kalau udah begini, joknya tinggal diturunin. Ini akan nge-create load bay yang flat sampai ke bagian tengah sini, dan kalian bisa taruh item yang panjang-panjang hingga ke bagian kabin tengah sini. Jadi fleksibilitasnya itu setara dengan hatchback atau liftback. So, mobil CLA45S ini selain dia fast dan gahar, dia juga very practical. Nice. Walaupun ia sangat keren, kencang, dan lumayan praktikal, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 annoying yang kami temukan di Mercedes-AMG CLA45S. Berhubung headrest itu tinggi banget, hampir nyentuh ke bagian atapnya sini, ditambah dengan sloping roofline dan kaca belakang yang cukup kecil, visibilitas ke belakang tuh kayak ngelihat teropong yang cuma satu gitu. Karena visibilitas areanya itu cuma ke bagian sini doang, kanan dan kiri keblok sama headrest dari jok. Dia masih reversing camera only. Bahkan di bagian depannya itu ada tonjolan yang seharusnya ini buat kamera, namun ini kayak ya udah plastik doang gitu karena kan nggak ada kamera depannya. Sebenarnya kita akuin untuk mobil sekecil ini dan rata-rata kan pasti driver oriented gitu kan, nggak butuh kamera juga 360 gitu untuk dipakai, tapi untuk harganya kayaknya nambah kamera depan nggak seberapa deh. Sebagai car enthusiast, kita sebenarnya ngerti pilihan Mercedes-Benz naruh jok ini di sini, termasuk jok ini menjadi full manual ya, karena untuk weight saving, dan jok ini juga memang ringan dari sononya gitu, sehingga nggak ada elektronik yang nambahin berat. Tapi untuk orang awam, untuk orang yang mentingin fitur gitu ya, ngeliat ini tuh kayak agak lucu gitu. Kenapa? Karena joknya jadi full manual, di sini jadi polos. Sedangkan CLA yang biasa, dia joknya elektrik dan ada di sini. Pasti rata-rata, pasti gue yakin di Indonesia apalagi kan, banyak kan julid gitu. Pasti ada aja orang yang kayak, kok yang 45S joknya malah jadi manual? Kok downgrade? Kok spek down? Apaan ini? Dicuanin ya gitu. Pasti ada aja gitu sih. Namun tenang, ia nggak akan menjadi mobil dengan mesin 4 silinder terbuas saat ini tanpa hal yang menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Mercedes-AMG CLA45S. Karena ini real AMG, maka di MBUX ini ada menu yang namanya AMG Performance. Dan kalau kita klik, di sini ada yang namanya Dynamic Select. Oke, dia kan mirip kayak itu ya, Dynamic Drive biasa ya. Tapi di sini kita bisa setting secara individual dan settingnya itu jauh lebih advance dibanding yang biasa. Pertama-tama, drive-nya. Biasa kan moderate, sport, dynamic gitu kan. Ini ada mode race, iya, untuk full blown performance mode. Dan juga ada mode reduced, iya. Jadi kalau misalnya kalian lagi pakai harian, pengen nyaman, pengen yang nggak nyentak-nyentak, mode reduced ini lebih dari moderate. Jadi kayak mobilnya benar-benar di-tame banget gitu. Kemudian transmission bisa pilih antara manual atau automatic, bisa fully manual. Dan untuk mode dynamicnya ini menarik karena ada basic, advanced, pro, dan master. Iya, kalian tinggal mau pilih yang mana. Kalau kalian merasa kayak I'm a master of AMG, master of driving dynamics, kalian bisa pilih ini supaya experience kalian di track bisa lebih loose lagi gitu ya. Serta tentunya ada exhaust system yang ada balance dan powerful. Dan semua nggak hanya bisa diatur dari sini, tapi dari steering wheel sini, seperti yang gue bilang tadi, juga bisa diatur ya dengan display yang bisa berubah-berubah juga. Ini di bagian ketek kirinya dia ada display 2 buah yang kalian bisa ubah-ubah. Ini jadi, ini kan AMG Dynamics, ini exhaust. Kalian klik jadi buat matiin traction control, kalian klik jadi buat ngatur gearbox, kalian klik jadi buat auto engine start stop, kalian klik lagi balik ke AMG Dynamics. Dan ini button physical di sini buat kalian ganti kayak, oh ini yang basic, oh ini yang advanced, oh ini yang pro. Sama kayak di bawahnya juga, ini kalian bisa cycle. Dan kalian bisa misalnya ini performance, kalian klik ini, oh jadi yang balance, oh jadi yang powerful. Di bagian kanan sama, ini ada scroll wheel, kalian bisa scroll di sini ya. Jadi kayak ini mulai dari mode slippery atau mode licin,
Sekalian scroll ke sini, ada mode individual, ada mode comfort, ada mode sport, dan ada sport plus. Biasanya di sport plus kan mentok ya kalau rata-rata di AMG line. Tapi ini karena the real AMG, dia ada mode race dengan gambar race flag kayak gini. Dan ini pun gambarnya lucu ya, jadi ada layar-layar kecil di setirnya kayak gini, bikin sangat menarik dan sangat engaging. Diklik, masuk ke mode individual sesuai dengan settingan kalian yang udah kalian setting di bagian sini gitu. Sistem turbo dari mobil ini itu sangat menarik. Kenapa? Karena pertama-tama peletakannya dia ditaruh di bagian sini, di belakang mesinnya, dekat dengan firewall, dan ini katanya untuk posisi terbaik dan sekaligus cooling yang lebih baik. Dan speaking of cooling, ini juga dia triple cool turbonya ya. Jadi dia selain air cool, dia oil cool, dan dia juga water cool. Jadi turbo itu dijaga banget karena memang untuk menahan performa yang sangat buas ini, 421 HP dengan torsi 500 Nm, pastinya kan turbonya juga bekerja cukup keras. Dan by the way ini single turbo dan dia sistemnya twin scroll. CLA 45S ini karena dia the real AMG, pastinya kalian bakal sering bawa mobil ini untuk track day dong. Nah di sini selain AMG performance menu, dia juga ada AMG track pace. Iya, kalau kita klik di sini tuh ada kayak track race, ada drag race, ada telemetry gitu ya. Kayak semua ini bisa kalian setting dan kalian bisa atur, juga ada aplikasinya, ada acoustic feedback, statistik, bahkan ambient lighting bisa kalian set. Oh masuk Sentul, gue pengen warna merah, bisa. Track race ini dia pun bisa deteksi track langsung via GPS gitu. Kalau nggak ada, kalian bisa tinggal manual di sini. Terus kalian tinggal langsung drive untuk langsung nge-record gitu ya. Nah ini udah record nih. Jalan ada stopwatch-nya di sini, distance berapa, time-nya berapa, sehingga kalian bisa lap timing CLA ini di track favorit kalian. Dan kayak tadi ya, jadi ini bisa kalian save untuk record kalian gitu-gitu. Sekaligus kalian juga bisa ngadain drag race gitu ya, bahkan ada sampai ininya. Oke, cukup menarik. Ready, 2, 1, go. Seperti itu. Jadi semua menu di sini itu mendukung kegiatan kalian sebagai sebuah individual yang menggunakan Mercedes AMG yang asli untuk harian dan untuk track day pada saat weekend. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Mercedes AMG CLA 45S. Iya, menurut kita mobil ini itu salah satu mobil paling exciting yang ada di lineup Mercedes-Benz. Dia tuh kayak ngeblend semua mobil yang kalian inginkan untuk dipakai sehari-hari bisa, bawa keluarga bisa, mejeng bisa, track day pun bisa banget. Karena lagi-lagi kayak kita bilang, ini merupakan salah satu mobil dengan mesin 4 silinder paling powerful di dunia saat ini. Dan tentunya kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Pak Dennis dari Mercedes-Benz Indonesia yang udah izinin kita untuk ngeliput Mercedes AMG CLA 45S ini di Lakna 1 Jangki. Kalau kalian tertarik, mobil ini sendiri dilepas oleh Mercedes-Benz Indonesia dengan harga 1.465 juta off the road Jakarta. Dan sepertinya di harga seperti itu, susah ya mencari mobil yang ada kompetitornya untuk seperti ini gitu kan. Karena ini benar-benar compact all-rounder dengan performa yang sangat buas banget. Saya rasa sih itu tidak ada ya di kompetitornya gitu kan. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Lakna 1 Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna 1 Jangki sebelah sini. Supaya kalian selalu bisa up to date dengan berita-berita, review kita, dan tentunya mobil-mobil keren seperti si CLA 45S yang satu ini gitu. So yeah, thank you udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.